Atman Namaste, selamat pagi teman-teman. Terima kasih atas kehadirannya. Saya Oti dari komunitas Gratitude. Share pagi ini kita akan bersama-sama menyimak kisah cinta yang indah dan dahsyat dari Ibu Rutinem yang lebih dikenal sebagai Ibu Irut. Saya mengenal Ibu Irut kurang lebih 2 tahun ya Bu ya, melalui komunitas meditasi Gratitude ini. Bagi saya, Ibu Irut adalah sosok yang sungguh luar biasa bahagia. Hampir bisa dikatakan orang terbahagia yang pernah saya ketemu. Energi cintanya begitu besar, dapat saya atau kita semua rasakan tanpa harus mengenal beliau lebih dekat. Beliau memiliki sebuah kisah romantis yang cukup unik dan indah. Mari kita simak bersama. Silahkan Ibu Irut. Terima kasih sebelumnya buat Bu Aldi, Bu Oti, teman-teman, gratitude. Terima kasih ya. Ini dimulai karena true story ya, ya apa adanya ya. Yang mau minus, yang mau nih, ya positif, ya negatif. Tergantung penanya masing-masing ya. Betul Bu Jadi Irut. eh, saya dikenalkan sama saudara, kenalnya si Pak ini. Bu Eh, Irut, sorry, kita lihat foto-fotonya dulu ya teman-teman ya. Nah ini foto-foto Bu Irut. Luar biasa kan energi cintanya sungguh luar biasa. Iya, Terima kasih, terima kasih. ya, kan Oke, kelihatan ya, yang ngesek Iya, siapa kan? Kelihatan yang yang cintanya lebih bucin. dekat di anak-anak juga bilang, kakak yang lebih cinta mama atau ayah? Mama. Adik yang banyakkan cinta siapa? Mama atau ayah? Mama. Gitu. Ini dulu saya dikenalin sama saudara dengan usia sudah 41 saat itu, single single yang bagi saya sudah mapan bagi saya ya, pasti banyak kriterianya yang ini itu gitu. Terus ketemunya dengan syarat dalam hati saya harus eh, gajinya sekian. Ternyata dia mengucapkan itu, oke udah lulus ya. Terus eh, itu dikenalkan Isya, ketemuan, terus saya kenapa bisa iya aja ya gitu. Jadi ini mau nih, saya bilang mau. Kalau mau saya berarti Mbak harus tinggal di desa. Gimana? Mbak mau. Saya bilang mau. Batinku tapi bilang gini, kok aku mau ya tinggal di desa. Padahal aku nggak suka. Aku punya tetap kota di Mataram. Terus kalau Mbak jadi berarti Mbak harus berhenti kerja. Mbak mau gimana kalau berhenti kerja? Iya mau, aku bilang gitu. Terus dalam hatiku gini, kok aku mau sih berhenti kerja, padahal selama ini orang tua aku ngobak-ngabik aku supaya berhenti kerja sampai tawarin gajimu berapa tak ganti kamu berhenti kerja, aku cepat nikah gitu. Aku nggak mau. Terus kok aku mau ya, sama aku nih kayaknya. Terus aku itu nggak suka sama orang pendek kan, hitam. Nah, kenapa aku nggak melihat itu di dirinya Pak tuh saat kenal itu? Nggak kelihatan sama sekali dia hitam. Dia pendek nggak kelihatan. Terus eh, kalau gitu Mbak berhenti kerja, urus uangnya dari saya, gitu, oke, gitu kan.
Terus kenal lah sama anaknya, besoknya. Anaknya itu kecil. Ini sudah, ini ya, sudah nggak keren, juga dia. Ah, tiga anak. Terus ini, dia loncat-loncat. Saya ajukan ke bapak, gitu. Malam pulang dari kenalan. Pak, aku dikenalin ini. Oh, saya nyerocos lama, nggak direspon, nggak di iniin. Wah, berarti wah nggak disetujui nih pastinya. Kenapa nggak kok nggak respon, Pak? Apa berat ya? Nanya gitu. Terus bapak bilang iya berat terus gitu katanya. Kenapa? Tiganya itu ya, ini anak tiga. Iya, tiganya itu kalau tiga kamu nanti berat itu ke depannya, membesarkannya. Terus kok bisa menurut saya ini ngomong, eh, tapi aku suka gitu. Kok bisa ya saya ngomong suka gitu. Terus setelah saya ngomong suka itu dia langsung bangun dari sofanya. Oke, oh kalau itu kamu suka dasari rasa senang, nanti ke depannya kamu ringan menjalani semuanya gitu. Dia sudah bilang si D itu yang di tempat kita ketemuan, bapak setuju gitu. Terus akhirnya, ah kok cuma gampang gini aja ya, prosesnya kok mudah gitu. Besoknya ketemu si anaknya, anak aku gak suka anak kecil, tapi lihat anak-anaknya kecil itu penuh kayak sedih atau apa, aku jatuh iba. Terus diajak makan, makan di Prambanan. Dia nanya gini, ngomong-ngomong, Mbak gajinya berapa? Gitu kan. Aku sebutin segini. Terus rasanya gini, loh, gitu kan. Lohnya kan bisa kelihatan dari gestur, dari bahasanya ya. Terus kenapa kok lo sayang ya kalau bekerja aku gitu. Terus dia bilang, iya sayang. Nah saat dia ngomong kayak gitu, terus serasa dunia ini mentertawakan aku. Gitu. Wah, ya gitu deh. Kamu itu kalau kamu matre, kamu pasti matre. Gitu. Badan aku. Dulu sebelum kemarin, sebelum tahu gajiku berapa, aku disuruh berhenti kerja. Tapi setelah tahu gajiku berapa, ya dulu aku nggak berhenti kerja. Tuh kan gimana? Ayo, kan keliaran banget. Tuh. Terus, ah, suaranya putus-putus kan? Halo? Eh, Agak-agak jauh Bu suaranya. Terima kasih. Oh, Iya, agak Suaranya kurang agak, jelas. agak jauh. Ya, oke, oke. Aku akan maju ya, nggak apa-apa. Eh, sebelum sebelum tahu gajiku berapa, saya disuruh berhenti kerja. Tapi setelah tahu gajiku berapa, aku disuruh terus bekerja gitu. Dengar? Halo? dengar. Dengar tapi ya, tapi Eh, agak jauh Bu. Ya. oke. Jadi, kan serasa saya ditertawakan dunia atau Bu? Iya, earphone. Kok earphone sih? Iya, aku pakai ini ya. Pakai anakku. Pakai ini ya. Nggak tahu cara matiin. Sudah jelas? Iya. Terus, apa ya? eh, Lama-lama aku juga ngerasain pas terus cabut earphone-nya. Ya mungkin dicoba Oke, dicabut earphone-nya Bu. Siapa tahu lebih bagus. Kadang-kadang begitu Bu. itu Kalau pas pakai Bluetooth ya. dimatiin Bluetooth-nya. Masih oke nggak suaranya? Halo? Earphone-nya sudah diletakkan di itunya Bu, di chargernya. Bluetooth, Bluetooth-nya udah Bluetooth dimatikan. earphone. Ya. Kata saya berbuka Bluetooth-nya. Oke, Kak? Nah, sekarang jelas Bu. Oh, jelas Bu, Oke. oke. Oh, Ya. maaf, Kak. Nah, terus sampai mana ya tadi ya? Nah, udah.
udah sampai gaji. udah Ya. ya itu. Jadi saya ngerasa ditertawakan lah sama dunia gitu kan. Jadi ya berapa levelmu, levelmu masih matre, ya kamu men-track orang yang sama matreknya gitu. Jadi ya nyengir-nyengir sendirilah gitu. Nah, terus aku sounding ke saudara-saudaranya. Aku ini kayaknya kena pelet ayah deh, kena guna-guna. Ngapain sih? Nggak gitu lah, dek. Nggak gini-gini lah saudaranya. Sampai terus aku kita sama ayah ke Pak D itu jauh. Terus aku bilang gini, karena ngelihat aku aja kan aku mepet mulu ke ayah. Pak De, aku ini kok kayaknya bucin ya. Aku tuh suka sama ayah itu kayak aku tuh mepet aja. Terus dia ngomong gini si Pak D-nya, lah kamu tak kasih omben-omben gitu. Apaan tuh ah dikasih omben-omben? Iya. Waktu itu si Nur kesini katanya. Nur kesini liatin Pak De si ini nih rutinem nih katanya. Gimana? Wah anaknya ini coro gitu. Coro itu bahasa Jawa sekitar sini tuh anaknya ngeyel, yang jelek-jelek lah. Ngeyel, ngetah, apalah, belagu lah, apa gitu ya. Wah coro Nur anak ini gitu. Udah kasih minum ini dah gitu. Ternyata aku dikasih minuman itu waktu kenal pertama di rumahnya Cak Nur itu. Pantesan aku nggak ngeliat gitu kan. Pasti ini ada ini. Nah, si Ayah nggak ngerti juga gitu. Mungkin ini Cak Nurnya ya yang ngasih, yang berinisiatif ngasih jampi-jampi, karena si Ayah itu nggak suka sama aku sebenarnya, dengan mau dikenalkan dengan siapa sih, dengan namanya Rutinem itu. Nggak, apaan sih Rutinem, siapa sih itu gitu, pokoknya aduh udik banget, enggak deh gitu. Tapi pada saat dikenalin pertama itu dia lagi mancing sama anak cowoknya, jadi di pas itu dia kok ingin cepat-cepat pulang gitu, cepat-cepat pulang, terus ketemuan malam itu. Jadi deh semalam itu langsung aku bilang iya, besoknya ketemuan anaknya, terus aku juga oke, nggak apa-apa. Begitu ceritanya, dan sampai saat ini ya alhamdulillah aku ngerasa ya udah, mau dengan cara jampa-jampi, mau kagak, aku rela, aku mau, aku ridho, aku suka. Jadi aku ya fan-fan aja gitu. So, mungkin berterima kasih ya gitu. Aku bilang, ayah harus banyak berterima kasih ke Pak D itu gitu ya. Ya, aku selalu kirimkan doa kok buat beliau gitu. Gitu ceritanya. Jadi aku apa ya, sekedar ketemu, ada dia, ada si ayah, aku udah ngerasa senang, udah ngerasa cukup lah kan. nggak nggak pingin ini itu, nggak pingin apa gitu, kok cuma segini aja ya, kadang kepikir gitu, kok aku nggak ada kepinginan mau kemana, mau berlibur kemana, mau apa ya, nggak ada, mau nggak kepingin. Yang pingin ya asal ada ayah di sampingku, sekedar pagi-pagi nongkrong di Villa Ubud itu sudah karunia luar biasa buat aku gitu. Aku nggak harus jauh-jauh, nggak harus keluar effort yang keras, nggak harus keluar kos, nggak harus keluar waktu, keluar apa gitu ya. Cukup di situ kok aku bisa mampu, saklar bahagia aku itu langsung on. Aku bersama ayah minum kopi ya cuma sasetan satu segelas. Terus di belakang di rumah pinggir kolam enggak ada apa-apanya. Mungkin enggak pernah ada yang pernah mampir rumahku ya. Enggak ada apa-apanya rumahnya. Oblong-oblong gitu. Jadi enggak ada tempat yang tersembunyi, enggak apa ya, tempat yang ini. Tapi bagi kami di setiap sudut itu terasa indah gitu. Entah di lantai 3 jemuran itu, lantai 2. Eh, apakah ini, kadang-kadang kepikir aku, apakah ini karena tangki cinta saya udah penuh, apakah karena bahasa kasih saya terpenuhi di ayah, bahasa kasihku itu ternyata sentuhan. Saya suka nyentuh, touching.
meraba-raba. Tiap ketemu ayah nggak bisa saya diem. Saya kepingin, maaf ya, eh, touching terus gitu. Sampai si ayah kadang, Buyel-buyel. sampai kadang si ayah risih bu gitu. Ih mama ini, udah kalau gitu saya gini. Ayah, istrimu ini bahagianya itu nggak ngeluarin kos ya, nggak ngeluarin budget ya, murah. Terus kamu nggak bisa, nggak mampu memenuhinya. Sedangkan di luar sana banyak yang mau memenuhinya. Menurut ayah gimana? Oh, sambil sambil energi gitu deh saya. Saya cuma bisa pasrah gitu. Jadi ya mungkin sudah terpenuhi itu ya Bu ya. Mungkin seperti kakak kita kan, bahasa kasihnya dari sang Pak Su kan belum terpenuhi tuh kakak sebelah yang minta dikatain I love you itu. Jadi aku yang gampang aja aku bilang I love you, dia juga ya I love you itu walaupun entah dengan terpaksa dengan apa gitu ya. I love you kayak kemarin gitu secara auto respon dia tak tanyain, ayah mau kopi, mau tak buatin kopi, dia mantuk-mantuk. Nanti ya habis maghrib ya kita berbuka puasa, mantuk-mantuk lagi. Terus separuh aja ya kopinya ya, mantuk-mantuk lagi. Kamu kamu cinta sama mama banyak kan? Dia mantuk-mantuk lagi tapi tanpa sadar kan mantuk-mantuk gitu. Terus aku tahu ya kamu cinta aku kan? Ya terima kasih gitu. Dia baru sadar. Terus dia ngakak gitu. Itu udah bikin aku seneng. Cuma gitu-gitu aja. Receh kadang-kadang kok, Luar biasa. antara antara receh, antara yang eh, kalau kakakku bilang kamu itu bucin-bucin apa ya Ruth ya? Kamu kadang nggak tahu tempat Ruth katanya. Kok bisa? Mungkin karena aku suka itu gitu. Kamu di depan anakmu kamu main main pelak peluk, main ciam cium gitu. Hah? Yang nggak apa-apa toh gitu. Versi dia nggak boleh gitu. Gitu ceritanya. Jadi alhamdulillah kadang-kadang gini, apa kamu apa ya? Nggak tahu apa yang gue tanam gitu ya dengan bibit apa yang gue tanamnya kok kok aku bisa sedikit aja bisa bahagia, bisa seneng, lupa yang sudah ndak inget ini besok harus beli apa nggak inget deh, pokoknya ada happy gitu. Iya low cost betul itu, betul tuh Mbak Fit, low cost banget gitu. Karena beruntung ayah ya punya istri kayak aku gitu ya. Coba istrinya kayak si, ada teman aku tiga tuh kayak si A gitu kan. Kalau nggak ke sini tiap dia dia harus minta ke sini, harus nginep di hotel tiap weekend, harus gini gini gini. Dulu sih aku juga pingin gitu ya, gitu. Pingin weekend di hotel nih. Ternyata di sini luar biasa lebih dari hotel lah ya. Oh, ayah ngakak-ngakak aja gitu. Cukup rela dicema-cema. Iya betul. Luar Itu biasa, loh, luar biasa. itu receh nggak apa-apa. Apa ya, buat orang lain eh, apaan sih kamu gitu. Iya nggak apa-apa juga gitu. Tapi aku bersyukur, alhamdulillah, alhamdulillah. Terima kasih Tuhan. Dan aku kayaknya ingin memeluk dia gitu. Jangan disentuh anak ini, jangan diapa-apain, jangan gitu. Kayaknya aku sayang-sayang gitu loh Bu. Kayaknya jangan ada orang lain yang gitu, jangan gitu. Tuh, Jadi nggak selalu tahu. dalam dalam kukun ini ya kasih sayang Ibu Irut ya, Pak Sul, aman dalam tangan Ibu Irut begitu ya. Luar biasa. Mm-mm. Apa Gitu. kalau boleh bertanya, apakah ini dari awal Ibu rasakan ini? Maksudnya Dari dari sejak awal awan bertemu dengan Asu. Luar biasa, ya, luar biasa. Dari sejak bertemu saya itu sebabnya Ibu mengatakan Ibu menyukai beliau karena ada rasa ini tadi. Seperti apa kalau Jawa bilang tunggu entok tutup ya Bu ya. Jadi seperti wow, rasanya klop begitu. Itukah? Wow, luar oh, biasa, luar biasa.
Hmm. Katanya adik yang Kemudian katanya adikku yang jemput aku waktu di rumah itu, di rumah saudara itu. Kamu tuh nggak ada malu deh. Yuk gitu. Kamu tak jemput sekali. Enggak, ntar nanti aja. Tak jemput kedua kali kamu bilang, enggak, ntar aja, ntar lagi ya, ntar lagi. Sampai ketiga, aku jam 11 mungkin itu yang jemput kamu itu. Kamu tuh sebenarnya mau, jangan jemput dulu nanti aja. Ini udah malam, ayo pulang. Gitu. Terus dalam kepulangan itu naik motor, aku katanya, aku mau nikah, weh aku mau nikah gitu. Bahagia, katanya kamu bahagia banget sih gitu. Tuh. jadi akhirnya makan waktu berapa lama dari keputusan untuk mengatakan ya dan kemudian akhirnya menikah begitu Bu? Iya, saat Mei 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 tanggal 5-an lah. Iya, terus menikahnya Juni tanggal awal 8. Wow, wow, Karena luar saya biasa, karena harus ke kantor dulu minta izin gitu. Jadi luar itu biasa. menemukan rumah yang damai. Betul, terberkati rumah ini betul. Apakah Gimana? ada hal yang kurang memenuhi Bu? Maksudnya kurang memenuhi harapan Ibu dalam perjalanan jenjang pernikahan Ibu, misalnya ada perbedaan pendapat atau bagaimana? Eh, Mungkin dalam arti kalau semuanya sih saya merasa cukup, kecuali finansial ya. Finansial itu saya rada rada struggle gitu kan. Tapi itu bisa saya tutupin dengan rasa bahagia saya. Rasa berterima kasih aku punya dia, aku punya yang ada ini aku berterima kasih gitu. Tapi kalau kakakku yang melihatnya itu sebagai ada rasa marah melihat aku dipikir aku tuh struggle terus harusnya kamu nggak gitu loh. Andai dapat orang lain mungkin gitu ya. Itu mungkin aku yang tenang-tenang aja, kakakku yang marah gitu, tapi marah yang kamu ini kerja di banyak laki-laki nggak bisa milih laki-laki oleh oleh kayak ngono kui gitu, kayak gitu. Ternyata sekarang dia dapat karena ngucapin uh, gini kasarnya gini, jelek, bojomu jelek gitu. Terus dia yang mendekati dia orang jelek. Itu karmamu, Mbak. Kamu ngata-ngatain suamiku, ya wes. Terima, aku bilang gitu. Nggak ketawa ngakak dia. Tapi ya, alhamdulillah semuanya saya cukup. Saya merasa, saya thank you. Nggak terlihat kekurangannya, nggak. Saya besarkan titik mana yang perlu saya syukuri, itu saya syukuri terus setiap saat. Sehingga saya lupa dengan kekurangan itu. Oh, luar biasa. Jadi kalau misalnya ada perbedaan, bagaimana Bu? Ibu terima saja misalnya perbedaan pendapat, ataukah di dalam perkawinan ini akhirnya apakah Ibu yang menjadi leadernya, ataukah Pak Su yang menjadi leadernya di dalam pernikahan Ibu? Kalau boleh tahu. Jarang ada perbedaan pendapat, Ah, luar jarang, biasa. jarang, Oke, oke. enggak gontok-gontokan, enggak ini dia tipenya, tipe juga ngalah, saya juga ngalah juga enggak, tapi enggak banyak friksi-friksi, enggak gitu. Kalau kalau boleh tahu Bu, saya jadi penasaran nih, kepo. Jadi em, sebelum bertemu dengan Pak Su, bagaimana idola seorang suami menurut Bu Iris begitu? Jadi apakah Ibu sekarang kan banyak yang ada vision board segala macam itu, apakah ada serupa itu dalam benak Ibu atau di dalam apa namanya eh, dalam persiapan untuk jenjang pernikahan Ibu jauh sebelum bertemu dengan Pak Su? Aku kok iya ya, itu yang tidak terpikir di benak saya, sosok yang harus saya bayangkan sebagai pasangan itu enggak ada.
Saya division board itu hanya misalnya tentang liburan, tentang memiliki emas, LM, ngumpulin apa logam mulia, punya ini, punya itu, terus memiliki rumah, rumah yang ada kolamnya ya. Kolam ada yang kolamnya ini yang kesampaian, kolam ikan ya, bukan. Dulunya katanya Pak Sun bikin kolam itu buat kolam kolam renang, tapi nggak nggak properly, jadi pakai kolam ikan. Itu yang miss dari vision board saya. Tapi kok saat single kok saya tiap minggu itu weekend itu kayaknya liburan mulu Bu, liburan mulu kayaknya dan fun terus itu. Kok bisa ya tak lihat-lihat vision boardku ternyata ada gambaran tiap minggu vacation gitu. Wah ini yang gak track gitu, betul. Luar biasa. Lupa Ya. tentang pasangan. Oh, tidak ada. Tetapi dalam kehidupan ibu, ibu selalu saya kira pasti ibu selalu happy ya Bu ya. Menikmati hidup, betul-betul menikmati hidup. Dan ibu suka berbagi juga Bu. Mm-mm. Dalamnya, Kok bisa ya, sih? ya. Oke. Iya, iya. Jadi mungkin bibit-bibitnya di situ ya Bu ya, luar biasa dan Ibu. Tapi kalau saya kalau menyimak Ibu mengatakan receh-receh, saya tidak akan pernah mengatakan itu receh-receh. Itu sesuatu yang sangat berharga. Bagi saya itu sesuatu yang sangat berharga dan tidak peduli keadaannya bagaimana. Ekonomi hanya ke ekonomi, itu hanya keadaan di luar. Tetapi apa namanya jiwa atau kebahagiaan itu yang paling luar biasa. Jadi itu bukan receh ya Bu ya. Itu sungguh, sungguh luar biasa. Itu banyak orang membuat jealous loh Bu ya. Istana segala macam tidak menjamin kebahagiaan rumah tangga gitu ya kan. Uh, jadi sama sekali tidak ada apa kekecewaan atau apa ya Bu ya. Jadi sekarang menurut Ibu kunci-kunci kebahagiaan pernikahan itu apa ya Bu ya? Kalau Ibu berkenan untuk berbagi kepada kami-kami di sini Bu. Itu mungkin orang lain yang lebih paham, tapi yang saya rasakan kok, kamu nggak sempurna. Jadi ketidaksempurnaan di pasanganmu itu kalau kamu menuntutnya gitu kan, eh emang kamu sempurna gitu loh Bu. Emang nilaimu berapa? Kamu cantik kagak, kaya kagak, pinter ya segitu-gitu aja misalnya. Terus kamu mau mau track yang apa? Apa ya? Mensyukuri, saya cari fokus yang patut saya syukuri aja Bu. eh nggak nyari yang apa ya, nggak kelihatan kurangnya. Banyak kekurangannya, aku juga banyak kekurangannya, tapi kalau aku fokus di situ, nah bisa nangis bombe nanti, nggak mau aku udah, aku yang mau yang seneng-seneng aja gitu. Jadi yang saya stabilo ya kebaikannya dia nggak nuntut aku harus harus dandan, dia nggak nuntut aku harus ngebersihin rumah apa, dia nggak nuntut aku masak, nggak, walaupun walaupun apa ya, gini, kalau ke aku ke anak nih ya nih, eh, ini peningkatan hidup apa penurunan hidup ya kakak. Dulu mama single, nggak pernah nyapu, nggak pernah masak, nggak pernah nyetrika, nggak pernah ngepel. Sekarang jadinya istrinya istrinya Pak Jainal itu, Mbak Mama melakukan semua kakak gitu. Terus dia kakaknya sih ngakak gitu kan. Nah, gitu. Tapi eh, apa ya? Saya bahagia gitu. eh si misalnya saya apa ya, nyuci nyuci di kali kan belakang rumah, terus temanku gini, itu tempat aku nyuci, Faris gitu, teman saya waktu SMA datang gitu, hah katanya, Ruth, aku juga bukan orang kaya Ruth, tapi aku nggak mau repot tahu, kenapa nggak di mesin cuci aja, nggak beli mesin cuci, nggak apa-apa, mau kalinya juga bagus, aku suka, aku menikmati juga gitu.
kayaknya saya itu paling menderita gitu di matanya si teman saya ini gitu. Eh, Padahal aku enjoy aja Bu gitu, fan-fan aja. Tak tanyain lagi, "Ih, kamu bener atau karena kamu emang nggak punya terus kamu pura-pura?" Ya mungkin awal-awalnya kayak aku Abi tuh ya, pura-pura bahagia, pura-pura nggak apa-apa. Tapi lama-lama juga oke, fine, nggak apa-apa. Pokoknya asal ada dia gitu. Itu masih masih bersyarat kali ya, bahagiaku bersyarat ada Pak Su gitu. Itu Ibu. Alhamdulillah. Kok Abi kena juga? Iya, kok Abi itu yang bikin. Luar biasa, luar biasa. Jadi selalu stabilo kebahagiaan jadi ya di semua stabilo kebahagiaan gitu dan selalu enjoy dalam segala 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 hal ya Bu ya. Oh, saya selalu terkagum-kagum nih jadinya. Kemudian mungkin pertanyaan terakhir dari saya, berapa ini Bu? Udah berapa lama usia pernikahan sampai sekarang? Tahun 2013, sekarang 2013. 13, 10. Ah, 10 berangkat ke 10 tahun 11. luar biasa. Iya, luar biasa, luar biasa. Aduh, terima kasih banyak Bu Irut. Baik, bagaimana teman-teman? Ada pertanyaan dari teman-teman? Saya buka pertanyaan untuk teman-teman. OAB, ada pertanyaan? Bu Irut, itu Yes. Bu Irut waktu itu tiba-tiba tiba-tiba jadi mau gitu, apa memang ada feeling sesuatu gitu? Apa gimana sih? Enggak ada feeling apa-apa, ya mau aja itu karena matre tadi, Mbak. Dia nyebutin gajinya itu udah lulus menurut aku ya. Syaratku lulus. Ternyata walaupun tahu gajinya itu harusnya kita lebih tahu lagi berapa saving yang bisa kamu saving dari gajimu itu. Itu yang luput dari saya. Udah cuma tahu gajinya doang, akhirnya Iya, iya deh betul. gitu. Kan matre deh. Iya, wis. Nggak apa-apa. Seru ya. Nggak apa-apa. Saya juga emang emang sah-sah saja kok. Betul. Iya benar. Ya ya ya. Oke oke, itu Bos Rosalia udah angkat tangan. Ntar aku nanya lagi yang lebih susah. Bu Terima kasih. Rosalia. Mohon izin, Bu Ruth, luar biasa. Ini semua tersugesti dengan cinta bucinnya. Mudah-mudahan semua ketularan ya. Dan ngemek-ngemek, sering-sering, peluk-peluk, cium-cium ya tentunya. Wow. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah gimana menjaga kebersamaan itu tetap solid dalam satu kesatuan di dalam intern sebagai suami istri maupun di keluarga, terutama dengan kondisi ekonomi naik turun, terus emosional naik turun, dan dengan segala kehidupan yang tentunya tidak selalu berjalan mulus. Boleh kita kasih tip? Mungkin kita bisa di-share bagaimana menyikapi hal-hal bila ada konflik. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu Rosalia. Eh, apa karena saya sudah mengenal bibit ya, jadi nggak nunjuk ke siapa aja, nggak nyalahin siapa aja, nggak mencari kambing hitam kemana aja. Semua saya kembalikan itu berasal dari pena saya. Kalau saya pikir gitu kayaknya udah anteng tuh pikiran saya. Ya, kalau ini pena saya, pasti, bukan kalau ya, ini pasti pena saya. Ya sudah, saya jalani, saya bayar karma, sudah cuma itu aja Bu. Terus akhirnya ya saya harus lebih menanam lagi kebaikan-kebaikan lagi. Saya misalnya gemes gitu bergeten suatu masalah tuh pasti lebih saya sayang lagi gitu karena dia lagi stroke nggak ini kan nggak berdaya gitu saya sayang sayang lagi gitu saya minta maaf lagi gitu saya nggak gengsi untuk minta maaf saya nggak gengsi untuk mengungkapkan ekspresi saya nggak ini nggak menahan-nahan ekspresi saya marah ya marah saya cinta ya cinta gitu. Saya bebaskan hati saya untuk mengeluarkan apa aja gitu supaya nggak tersimpan di diri saya gitu Ibu.
Ah, Terima kasih, terima kasih. betul. Terima kasih, Bu Rosalia. Tetap Bu semangat, Irut sehat itu, selalu. Pak Su pacar keberapa kalau boleh tahu? Atau pernah pacaran nggak? Pernah pacaran ya Bu Irut ya? Pernah ya karena ngelihat begini orang akhirnya nanya, emang kamu pernah pacaran sebelumnya nggak? Jangan-jangan kamu baru kenal laki-laki sekarang nggak? Enggak, pacaran juga gitu. Eh ya biasa-biasa aja. Sama sebelumnya juga kayak begini semesra ini. Sama yang pacar Enggak, sebelumnya. enggak. Nah, ya kok bingung kenapa? Kok enggak? Ya nggak tahu kok. Apa ya? Iya, iya, iya. Apa Iya, ya? Eh, Terpenuhi aja. Bahasa cintaku itu terpenuhi deh gitu. Jadi kalau ada dia ya kayak katanya Bu Yani kan aku makan magnet cintanya sehingga ketemu dia ya pingin nemplok, pingin pingin ngucel-ngucel, pingin wuk-wuk apa gitu, pokoknya pacing-pacing gitu. itu dari bulan pertama ketemu kayak begitu, dari hari pertama kayak begitu, atau bulan kedua atau Enggak bulan dong. ketiga? Enggak, setelah setelah dong, setelah jadi Oh suami. gitu, oke. Oke. Hmm. Setelah jadi suami masih sempat long LDR karena masih belum belum keluar kerja. Si Pak Su masih di Papua, kerja di Papua, aku masih di Sumbawa. Jadi hanya waktu cuti aja kita ketemu. Gitu. LDR-nya sampai berapa lama, Bu? Nikah 2013, pulang kampung 2017. Dan maaf, Ibu tadi menyebut Bapak ini ya kena stroke ya, Bu ya. Itu tahun berapa, Bu? 1 tahun setengah, Juni tahun kemarin, Bu. Oh, oke, baik, baik. Jadi sejak tahun itu beliau tidak bekerja begitu ya, Bu? Ya, Sudah oke. kalau itu dulu kan mah gini, ah, lu nggak kerja, nyebel-nyebelin aja gitu kan. Sekarang setelah kenal bibit, ya udah, nggak usah bikin bibit buruk lagi. Sudah, terima katanya Pak Gede, lunas, bayar lunas. Ya kan? Luar biasa. Penerimaan yang total ya Bu ya dari Ibu, bahwa ini memang apa namanya yang Ibu seperti sebutkan tadi, bahwa itu karma-karma Ibu untuk membayar lunas semuanya ya, Bu, ya, Bu, ya. Jadi kebahagiaan itu selalu berada di atas apapun yang terjadi ya Bu ya. Ibu selalu menjaga vibrasi atau frekuensinya Ibu yang luar biasa ini. Karena tawa ibu itu selalu ada, kalau ibu bersuara sedikit saja aja, aduh luar biasa ini energinya. Sungguh-sungguh luar biasa. Uh, Ayo teman-teman, siapa lagi yang ada pertanyaan untuk Bu Irut? Iya betul, sederhana banget kok. Saya ditungguin gitu aja. Mau mandi ditungguin di pinggirnya dia, ya nurut dia ngerokok di pinggirnya itu bahagia bagi saya. Saya nggak harus kemana nggak, kok bisa gitu, kok bisa ya. Akhirnya ya bilang terima kasih gitu. Kalau Oke, ya mudah-mudahan nular kepada kita semua nih cinta apa hubungan pernikahan Ibu Irut kepada semua berapa nih 47 orang nih teman-teman kita semua termasuk saya. punya bibit cinta semua. Belajar sederhananya gimana Kakak Irut? Kenapa kakak? Belajar sederhananya di sekolah mana? Sekolah kehidupan langsung kali kakak ya. Langsung di realnya kali ya. Di realnya tuh di mana? Aku mau sekolah di sana. Di real kehidupan sekarang ini. Oh, Real. Kirain ada sekolah
belajar sederhana gitu. Jadi aku mau ikutan belajar. Di kenyataan ini terus apa yang ada mungkin ya kebentur. Iya, menikmati yang ada. Berusaha itu aja, Kakak. Yang lebih besar tuh pengaruhnya ya teori bibit itu ya. Teori bibit itu sehingga saya nggak nunjuk kemana-mana. Belajar bibitnya dari kapan? Ya setelah ada Bu Eko itulah. 2000 berapa? Lupa lah. 2000 berapa ya Bu Eko itu? Di grade itu juga. Iya, di gratitude ini. Oh, Kenalnya enggak di dong. sini. Enggak dong kalau gitu. Karena kan sebelumnya Kak Irut waktu udah menikah itu kan 2013. Oh, itu ya banyak pelatihan tuh sama Bu Elo tuh. Ikut di Kata Hati Institute itu. Jadi lebih mengolah hati, mengolah rasa. Jadi sudah menjalani Dark Night of the Soul ya. mungkin Kakak ya. Ya, tapi aku di saat kerja pun saya juga merasa menikmati hal-hal receh itu, saya juga menikmati kan. Jalan ke terminal gitu, bisa saya menikmati apa ya, sekedar bunyi burung gitu aja aku bisa terpaku. Sekedar ngelihat rumput gitu ya, mandangi rumput aja gitu aku bisa terpesona. Apalagi aku tengadah ke langit, melihat birunya langit dengan background tumbuhan hijau. Wah, itu kayak Pak Jokowi kalah bagiannya sama saya. Bill Gates kalah kayanya. Lebih kayaan saya. Jadi gampang saya menemukan momen bahagia itu kadang gini, receh banget ya kamu menikmat hanya bisa bernafas gitu dalam hati gitu sambil ke terminal gitu. Enggak lah, enggak receh lah, badan gue cicet gitu sama perjalanan nunggu bis, naik bis. Enak, itu gue enak. Naik bis tanpa uyel-uyelan, enak dijemput. Enak melihat pemandangan indah terus, enak. Enak. Thank you. Terus kalau gitu yang bikin trigger jadi misalnya sedih, terus jengkel, marah itu apa? Selama ini yang mungkin rasa itu apa ya saya ya? Rasa jengkel itu apa ya? Mungkin kalau ngelihat anak nggak bangun pagi itu bisa jengkel gitu. Tapi kembali cepat sadar bahwa jalan gitu kan. Cepat move-nya sambil bilang lunas tadi. Melihat anak bangun siang gitu. Melihat apa ya yang jengkel-jengkel saya. Susah nyebutinnya. Belum ketemu? Tentang disiplin ya? Yes, disiplin kayaknya ya, disiplin ya. Kayaknya karena saya suka ngelanggar lampu kuning ya. Aku nanya. Aku nanya. Iya ya, oke lah, oke. Betul. Nggak ada salah dan benar. Yang ada tahu konsekuensinya katanya, gitu ya. Saya ngelanggar lampu kuning, pasti ada konsekuensinya kan gitu ya. Ya begitu kali. Gimana Kakak Yos, bener apa enggak ini?
Kan Apa nggak ada Mang yang Yo? benar, nggak ada yang salah. Nggak ada yang benar, nggak ada yang salah, Pak. Berarti salahnya nyari sendiri, benernya ya berarti diterusin kalau udah bener. Aku cuma ngakak. Ah, rejoice. Katanya mah kalau kita nggak punya bibitnya, kita nggak akan diperkenalkan. Katanya Cipina kan gitu. Cipina bilang, kalau kita nggak punya bibitnya, kita nggak akan diperkenankan untuk melihat, untuk mendengar, atau merasakannya. Jadi selama kita diperlihatkan, diperdengarkan, diliatin, ya masih punya bibitnya gitu. Oh, udah cuma itu aja, simple. Udah. Keren, Wir. Love you. Muah, 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 muah. Ya, di Cuma sebelah dia pengen dikatain love you. Luar biasa, luar biasa. Ada lagi teman-teman pertanyaan untuk Ibu Irut yang luar biasa. Jadi rasa syukurnya selalu ada ya Bu ya, dalam setiap detik, setiap langkah selalu ada rasa syukur yang frekuensinya tinggi sekali kan. Jadi jadi semuanya sudah tercover dengan rasa syukur itu ya Bu ya. Rejoice, rejoice. Semoga kita semua bisa seperti itu. Luar biasa. Terima kasih ilmu yang luar biasa. Teman-teman ada pertanyaan lagi? Ya, Bu Irut. Abe, Novitri ya. Silakan. Bu Irut apa hebat Kano? ya. Maksudnya tuh dia tuh mudah banget buat orang tuh orang tuh kadang tuh susah ya buat membangkitkan rasa syukur, tapi dia tuh bisa dengan hal simpel aja dia dia tuh udah berlimpah gitu. Jadi makanya kenapa kemarin cuman cuman acting-acting kayak ala Koabe aja kan langsung terwujud ya tahu-tahu umroh gitu karena dia tuh memang dengan hal kecil aja dia udah bersyukur ya, keren banget. Mentalnya tuh bagus ya. Salut. Thank you Kakak. No. Wah, salut luar biasa gitu. Oke, love, 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 keren. Oke, Love, masih ada love. pertanyaan teman-teman? Love, teman-teman masih ada pertanyaan? Benar kata Bu Yani, bingung mau nanya apa. Saking ya itu ada kakak yang bertanya itu. Oke, Ini maaf ya, terkait yang disampaikan oleh beliau, justru saya pengen tahu secara mendalam nih, tapi bukan hanya dari satu sudut pandang aja, tapi dari berbagai sudut pandang lain, baik itu dari sudut pandang pasangan, anak cucu maupun keluarga besar begitu. Pengen tahu ini gimana ya? Aduh jadi bingung ini. Terus ininya pandangan mereka gimana tentang hal ini gitu. Sayangnya Pak Su lagi bubuk karena dia sampai pagi tadi melek kan, susah tidur, bubuk dia. Terus Oh, dari validasi anak-anak dia ya cukup fair bahwa saya yang lebih cinta gitu. Ayahnya juga tahu gitu. Ah, ayah juga cinta kok sama mama gitu. eh dari sisi ya tergantung pena masing-masing ya. Kayak kakak saya memandangnya sebagai ada rasa jengkel gitu. Harusnya kan gitu kan. mm-mm. Ya sudah lah, mungkin ini memang takdirmu gitu. Kamu bahagia dengan pasanganmu gitu. Oh ya. Ya, moga-moga aja jadi karma baik lah untuk kedepannya. Amin. Semua yang ada di sini pasti punya bibit cinta kasih yang indah. Rejoice, Ya, rejoice. ya. Bu, Oke, Bu, makasih Irut, pencerahannya. Bu Irut itu wajahnya smiling face. Ya nggak bisa sedih, orang ceria terus ya Bu. Uh, Enggak apa ya? jarang sedih ya. Mukanya ketawa terus ya.
Emang profilnya gitu ya? Enggak, latihan, latihan, Latihan. latihan. Aku Oh, karena aku gini, waktu kerja, saya waktu diem kerja, terus ngelihat ngelihat wajahku, saya nggak suka apa ya merengut kayak gitu, kayak suram, kayak merengut gitu. Karena bos aku, si bos yang ini yang mau kasih kabar gembira kemarin, selalu ketemu aku lewat aku gini, Irut, ayo oke, kamu nggak apa-apa? Terus emang kenapa saya? Nggak apa-apa, saya oke Pak. Tiap kali lewat, Irut, ayo oke, kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa Pak, kenapa? Saya pikir gini, kenapa sih si bos-bos ini kok nanyanya, kamu nggak apa-apa? Kamu nggak apa-apa? Saya lihat wajahku gitu kan, oh wajahku emang nggak enak gitu, kayak sedih, kayak nggak apa ya, jutek kali ya. Jadi setiap orang melihat saya, dia kesannya kamu ada masalah kah gitu. Jadi, wah pasti ini auraku yang nggak bagus nih. Jadi aku kasihlah cermin-cermin di depan komputerku kecil-kecil, diem-diem aku ngeliat cermin. Udah bagus nggak? Udah bagus nggak wajahku nih? Manyun nggak gitu? Terus aku senyum, 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 senyum gitu, Mbak. Jadi aku berlatih itu oh. karena berdasarkan si bos-bos itu selalu nanya, kamu nggak apa-apa, kamu nggak ada masalah, Mbak, kamu nggak ada masalah gitu kan? Nggak ada Pak, aku fan-fan aja gitu. Terus pikir sendiri kan aku, kok orang-orang gini, mereka tidak berkepentingan ya terhadap saya, nggak ada apa ya, ada udang di balik rempeyek enggak. Tapi mereka kok selalu nanya gitu, oke, berarti aku salah nih, anu. Jadi aku harus harus bahagia dulu gitu kali ya. Jadi aku oke, dari orang-orang ini mau mau saya pura-purain berarti ya. Padahal tadi itu aku sudah asli diriku, tapi bermasalah bagi mereka gitu. Terus aku datang, aku dengan berkesadaran setelah turun dari bus, naik ke lantai 2, wah, aku harus cerah nih. Oke, tak sapa semua orang-orang, semua bosku yang tak lewatin kita buka. Hai, selamat pagi Pak. Selamat pagi. Good morning Pak Darren. How are you? Nah, good Irut. Wah, bagus. Ternyata semuanya, bagus Irut. Senang. Semua senang digituin. Padahal itu kan bukan asli saya, bukan asli. Tapi berkesadaran saya kayaknya jelek kalau diem. Saya harus ngobrol nih. Saya harus ceria nih, harus nyapa nih gitu. Tak apalah. Nah, bagus Mbak Irut, gitu dong. Happy, happy gitu. Berasal dari itu mungkin ya. Hmm. Bersyukur dia ada yang nanya gitu, ada perubahan jadinya ya. Ya, aku melihat Sebenarnya di ya. betul. Jadi Iya. ya, si bos yang kemarin itu yang nanya itu, oke, saya harus ceria nih, harus senyum lah gitu ya. Nah, dulu nggak Smiling, tampak smiling. gitu. Terus dengan Emang kalau program yang foto juga gitu kan, Bu Irut? Kalau foto kan kita harus smiling baru cantik ya. oke, ya, ya daripada ya diem gitu ya, mending bagusnya tersenyum. Kan kita sudah Tapi kalau dilatih dari sama Bu Om, iya, iya membuat iya benar meditasi, smiling. sama Pak Iya. Krisna. Mm-mm. Terus mau nanya, kalau mengenai jodoh itu memang apa mungkin soulmate-nya ya, Bu Irut punya soulmate tuh emangnya Pak Jum gitu. Karena itu kalau soulmate itu kan merasa nyaman, merasa apa itu kan soulmate. Jadi ketika kita merasa nyaman ya udah kita sama dia gitu. Itu kali soulmate ya. Menurut Ibu gimana soulmate-nya? Itu benar ya? Ya, aku ngerasa nyaman dengan segala adanya dia, dengan plus minusnya dia, aku nyaman. Aku Itu merasa soulmate ya Bu ya? Menurut Ibu soulmate nggak? Soulmate. nggak Jiwa, tahu ya, belahan jiwa. Belahan jiwa itu. bisa bisa Ya jadi. kan? Iya, belahan jiwa tuh. Ya udah kalau udah ketemu belahan jiwa itu the most happiest person in the world mungkin yang lain nggak dipikirin.
Yes, Yang betul. penting dunia milik kita berdua gitu. Betul. Betul. Iya. Enggak ini deh. Kita di Betul kayak dalam, gitu. ya. Iya. So happy life dah Ibu Irut. Ya aku turut happy dah. Ya soal uang mah bisa dicari ya Bu Irut ya. Yes, Tapi betul soal yang lain. happiness yang nggak semua orang dapat kan. Betul. Uang dan masalah bisa masalah finansial bisa Cari. dicari lah. Tapi kenyamanan Iya. itu setiap detik, setiap saat, setiap ini tenang. Soulmate Iya, iya. forever. Kayak kayak Bu Eko. Yang lain Iya, ngontrak. Kakak Meta jangan lupa sama Mami Yos bayar kontrakannya ya. Cicilan ya, Bu. Oke. Thank you Baik. sharingnya Bu Irut. Dia Iya, itu dicipta. ketularan happy nih, ketularan happy jadinya ketawa terus. Jadi saya Alhamdulillah. sekarang lagi jadi contoh juga. Oh, apakah dia soulmate aku? Kalau aku merasa nyaman, berarti dia soulmate aku. Ya udah, aku contek Ibu Irut. Contek yang baik, yang kagak baik dibuang ya. Iya, iya. Thank you sharingnya. Great sharing. Thank you. Thank you Kak Baik. Ivon. Terima kasih Si Ivon. Dan ada lagi pertanyaan apa? Eko Ibu Oti. Oh iya, mangga Teteh. Terima kasih. Mohon maaf Eko datangnya terlambat, jadi nggak menyimak dari awal. Tapi yang pasti ini topik seru, luar biasa. Menyesal baru datang. Bu Irut, Yes, Ibu. Eko bilang terima kasih. Eh, itu loh, senyumannya selalu bikin kangen, ketawanya selalu bikin kangen. Terima kasih. Dan apa yang mau Eko tanya? Hmm, punten tadi Eko nggak menyimak dari awal, maaf. Keadaan suami gimana sekarang? Kemarin ini sempat stroke kan? Tangan kanan masih belum bertenaga, kakinya masih pincang, terus dianya apa lebih menutup diri, nggak mau ketemu orang gitu, mungkin ada rasa malu ketemu orang gitu, jadi nggak mau tampil. Nah, yang mau Eko tanya karena ini pernah terjadi sama Eko juga ya. Dan bagaimana handle orang sakit itu nggak gampang. Nah, Bu Erut sendiri melewati kesehariannya menang apa ya? eh, bukan hanya melayani ya, tapi eh, mendampingi jadi soulmate-nya suami itu seperti apa? Terima kasih. Eh, apa ya? Sebisa mungkin ya karena saya cinta ya gitu. Saya apa ya nggak mau dia lebih sedih lagi atau apa. Kalau kadang misalnya terlihat dia lebih tidak bersemangat gitu, wah aku harus menyemangati dia lagi kan. Saya bisa merasakan putus asa rasanya. Dia orangnya pekerja, dia orangnya aktif, dia orangnya nggak bisa diem, selalu berkreasi gitu. Mau malam, mau pagi, mau siang, malam itu pun tetap masih utek-utek di belakang, mau nukang, mau anu apa gitu berkarya. Terus dengan adanya stroke ini kan dia pasti depresi ya, mungkin tidak bisa aktif. Terkadang dia muncul rasa apa nggak semangat gitu. Nah, aku harus menyadari, aku semangati lagi dia gitu. Karena kalau dia nggak semangat, ujung-ujungnya kembali kepada kita semua sekeluarga yang kena imbasnya. Jadi aku yang harus men-triggernya supaya dia
lebih bersemangat lagi. Gimana caranya gitu untuk dia tetap ya aktivitas entah olahraga yang maunya dia. Saya nggak pernah membatasi dia mau ke mana, misalnya olahraga lari di pantai yang guling-guling sendiri atau apa itu lebih aman. Oke, mau sepanjang hari di pantai berolahraga, berjemur, direndam, diapain itu dia saya dukung, saya okein, saya buat senyamannya dia. Ya buat nyaman orang lain, kamu urusan nyamanmu diurus oleh Tuhan. Saya buat dia nyaman. Itu aja sih, Bu. Keren. Kita ngurus nyamannya orang lain, nyamannya kita diurus oleh Tuhan. Gitu ya. Iya. Luar biasa. Ya, ini juga mungkin sangat bermanfaat buat Eko, sangat bermanfaat buat teman-teman semua. Mungkin dalam hal ini yang paralyzed dari suaminya Bu Irut itu fisiknya. Tapi mungkin di antara kita ada pasangan yang secara fisik utuh ya, tapi secara batin dia yang paralyzed. Ada yang tukang marah-marah, ada yang tukang apa namanya menyepelekan. Nah, itu kan secara perlakuan mungkin banyak kekurangan. Nah, dengan tipsnya dari Bu Irut menyamankan dulu orang lain, kita juga akan bikin nyaman sama Tuhan. Luar biasa. Terima kasih Bu Irut, terima kasih. I love you. Alah gitu, guruku. Berkat Bu Eko sharing bibit, jadi saya nggak mudah nunjuk orang. Telunjuk 4 ke saya soalnya. Jadi saya yang kreatornya, saya biangnya. Jadi, oke, terima kasih Bu Eko. Terima kasih banyak Teh Ekoy. Secara singkat Bu, adakah yang pesan untuk mengakhiri? Kita tinggal beberapa menit aja lagi ini, kemudian kita tutup acara ini Bu. Mungkin ada pesan-pesan untuk teman-teman semuanya. Gini ya, berbuat baik aja, nggak akan rugi. Melayani, yang kaitan di sini melayani suami, tidak banyak protes, nanti Tuhan mencukupimu. Rejoice. Terima kasih banyak. Sekali lagi terima kasih banyak Bu Irut atas cerita yang luar biasa bersama juga dengan mutiara-mutiara kata-kata yang sungguh luar biasa. Terima kasih. Demikian teman-teman sharing hari ini. Meditasi dan sharing gratitude diselenggarakan setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Bila ada yang berminat, silakan hubungi Pak Albert Kurniawan. Mari kita bertransformasi bersama. Terima kasih semuanya. Atma Namaste. Namaste, terima kasih.